Dalam konteks RUU Kejaksaan, eh, yang sudut pandang saya melihat bahwa eksistensi dominus litis ini menjadi hal yang tidak boleh atau sama sekali dikurangi dalam RUU Kejaksaan, konteksnya begitu. Karena secara historis bahwa kejaksaan ini memang ada sebagai suatu alat kelengkapan negara yang berfungsi dalam rangka untuk melakukan suatu penuntutan. Bahkan dari kita flashback ke belakang ya, bahwa sejak Majapahit pun Ganyambanda itu sebagai seorang adayaksa, ya, sebagai suatu obsiter atau open rector. Dan ini sebetulnya yang harus dijaga dan harus tetap ada pada suatu undang-undang kejaksaan. Nah, pada faktanya pada hari ini ya, ada beberapa sebaran-sebaran mengingat bahwa Undang-Undang Kejaksaan ini 2004 ya. Kemudian pada dewasa ini banyak sekali sebaran-sebaran dari peran dari kejaksaan yang juga masuk kepada suatu fungsi lain, yaitu sebagai seorang penyidik. Nah, ini yang menjadi suatu urgensi yang harus diharmonisasi terhadap RUU Kejaksaan. Karena yang namanya suatu undang-undang pasti ada masa lawasnya gitu kan. Karena suatu hukum itu harus mengikuti suatu perkembangan zaman, yaitu the living law, konteksnya begitu. Nah, RUU Kejaksaan yang ada saat ini ya, atau undang-undang kejaksaan yang ada saat ini memang diakui ya, ada hal-hal yang harus dilakukan evaluasi. Tadi Pak Supadi sempat menyinggung beberapa hal, salah satunya adalah mengenai eksistensi perlindungan dari jaksa itu sendiri. Dalam beberapa case fakta bahwa dari segi fakta kasus dan dari segi undang-undang, persebaran perlindungan seorang jaksa sebagai dominus litis merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diatur. Undang-undang yang ada saat ini ya menyebar ya, dilihat dalam beberapa, saya mencatat ada beberapa undang-undang peraturan yang memang memasukkan terhadap perlindungan jaksa, namun belum dilakukan harmonisasi terhadap undang-undang kejaksaan. Misalnya dalam konteks undang-undang pelaksanaan PP mengenai undang-undang narkotika, kemudian ada PP tentang tindak pidana terorisme, kemudian tadi juga masuk dalam bahwa jaksa masuk sebagai suatu International Association Prosecutor terhadap perlindungan jaksa. Nah, ini yang penting untuk sekali diatur karena dalam undang-undang kejaksaan belum ada secara jelas terhadap mekanisme perlindungan dari jaksa itu sendiri. Ya, dilihat dari peran dia sebagai suatu dominus litis, maka perlindungan menjadi suatu urgen yang penting untuk dilakukan dimasukkan dalam suatu RUU kejaksaan. Nah, balik lagi kepada suatu dominus litis, bahwa tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa dominus litis yaitu bahwa jaksa sebagai suatu alat negara yang mengendalikan perkara ya, sebagai suatu penentu ya, bahkan ada asas yang lanjutannya, dia sebagai dominus litis, dia sebagai suatu single prosecution system, kemudian ada asas oportunitas. Ini kan saling mengikat dan saling berkesinambungan. Bahkan ya di dalam undang-undang KPK yang baru sendiri pun ya diatur bahwa dalam konteks penuntutan di dalam undang-undang KPK dia harus bersinergi atau berkoordinasi ya lewat pasal 38A kalau tidak salah, dia harus berkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangannya? Yaitu lari kepada undang-undang kejaksaan, karena sebagai suatu dominus litis di negara Indonesia hanya satu-satunya adalah dari kejaksaan. Sehingga dalam konteks diskusi kita kali ini bahwa bagaimana eksistensi dominus litis pada RUU kejaksaan, ini yang paling penting bahwa dia harus melakukan harmonisasi terhadap seluruh undang-undang yang menyebar di beberapa undang-undang di luar dari kejaksaan. Maka menurut saya bahwa RUU Kejaksaan penting sekali untuk dibahas ya, dan untuk menjamin bahwa tidak ada yang dikurangi dari segi pengendali perkara dari segi kewenangan sebagai seorang
jaksa untuk melakukan suatu penuntutan di perkara-perkara pidana khususnya ya, meskipun juga dapat berfungsi sebagai suatu general advokat dalam konteks-konteks di perkara-perkara tata usaha negara.